Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatoyah SAG. Saya mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya akan menerangkan bab tentang ujian dan cobaan pada kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang materi ujian dan cobaan, ya. Sebelumnya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya akan Ibu bacakan ayat yang terkait dengan ujian dan cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan saya terangkan bahwa pada ayat 155 Quran surat Al-Baqarah, di situ berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sesungguhnya pasti kami akan memberikan cobaan kepadamu, ya. Nah, di antara cobaan yang akan diberikan Allah kepada kita adalah yang pertama adalah minal khaufi. Minal khaufi itu artinya adalah rasa takut, ketakutan yang berlebihan. Maksudnya bagaimana? Ujian rasa ketakutan di mana manusia itu merasa takut akan terjadi sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa dirinya. Ya, contoh misalnya kita kaitkan dengan masa pandemi, masa corona ini, ya. Tetangga kita mungkin, kemudian saudara kita atau yang lain terkena, kemudian alhamdulillah kita diberi kesehatan. Tetapi karena kita diuji dengan rasa takut, bisa jadi kita kemudian merasa takut yang berlebih-lebihan, ya, sehingga cemas dan justru akhirnya membuat imun kita menurun. Pada suatu ketika juga ada cerita bahwa sekelompok virus itu datang ke sebuah negeri, kemudian ditanya, kamu mau kemana? Saya akan menyerang negeri A misal, ya. Dan Allah menghendaki di sana yang meninggal adalah 1.000 orang. Kemudian virus itu datang ke negeri A. Setelah dia selesai melaksanakan tugas dari Allah untuk membunuh masyarakat atau warga di negeri A tersebut, kemudian dia kembali. Setelah kembali dia ditanya, berapa yang meninggal di negeri A terkena virusmu? Dia menjawab, yang meninggal adalah 5.000. Kenapa 5.000? Karena sebenarnya targetnya saya diberitahu oleh Allah 1.000, tetapi yang lainnya karena dia merasa takut, merasa cemas, akhirnya dia ikut meninggal dunia. Nah, itu adalah termasuk cobaan. Maka walaupun dalam kondisi wabah seperti ini, mari kita selalu meningkatkan imun, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal ju'i. Wal ju'i. Al-ju' itu artinya adalah kelaparan, ya. Kita diuji oleh Allah dengan kelaparan. Dalam arti bahwa
kita ingin memakan sesuatu tetapi kita tidak mampu untuk membelinya atau makan itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, itu juga diantaranya sebuah cobaan. Mungkin anak-anakku semua tidak pernah mengalami hal ini, alhamdulillah kita semua berkecukupan. Tetapi kalau kita melihat di luar sana, banyak sekali orang-orang yang untuk makan mencukupi dirinya sendiri aja masih kesulitan. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah atas hal ini. Kemudian yang ketiga adalah wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Ya, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Maksudnya adalah ketika kita mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kuat dalam hal ekonomi, tetapi bisa jadi kita pada suatu ketika diuji oleh Allah dengan wana kesimpulan amwal, berkurangnya harta benda kita. Bisa jadi diuji dengan dicopet, diuji dengan dicuri barang kita, diuji dengan barang kita hilang, atau yang naudzubillah min dzalik mungkin diuji dengan rumah kita terbakar atau apa. Misalnya yang punya perusahaan diuji dengan kebangkrutan. Itu diantara contoh wana qasim minal amwal. Kemudian kalau wal anfus, ya, anfus itu artinya adalah jiwa, ya. Berkurangnya jiwa itu maksudnya adalah ketika kita diuji dengan berkurangnya jiwa, yaitu meninggalnya seseorang. Misalnya kita diuji dengan orang tua kita dibunuh oleh Allah, saudara kita, adik kita, kakak kita atau anak kita diuji, diambil oleh Allah. Itu termasuk ujian kategori dalam wana qasim wal anfus, ya, jiwa, berkurangnya jiwa. Kemudian was samarot, dan berkurangnya buah-buahan, ya. Ini mungkin bisa dicontohkan kepada para petani, ya, yang sudah menanam jagung misalnya, ternyata ketika saatnya panen jagung menjadi gagal panen. Menanam padi, ya, ternyata diserbu oleh hama, baik itu hama tikus atau burung, akhirnya dia tidak bisa menghasilkan yang maksimal, kemudian mengalami kerugian. Itu diantaranya adalah contoh berkurangnya buah-buahan, ya. Demikian penjelasan tentang Al-Baqarah 155. Kemudian pada ayat selanjutnya 156 bahwa bagi orang yang tertimpa musibah maka dianjurkan untuk selalu melafalkan kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Kemudian pada ayat selanjutnya 157 bahwa mereka itulah yang akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dari Allah dan mendapatkan rahmat. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian penjelasan dari Ibu tentang ujian dan cobaan. Kemudian nanti bagaimana cara kita menghadapi ujian dan cobaan akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.